Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Khairida dari Akafarma 2018 semester 4. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial SPSS mengenai uji validitas dan reliabilitas. Di sini sudah saya tuliskan soalnya. Seorang peneliti ingin mengetahui validitas dan reliabilitas dari 11 pertanyaan di bawah ini. Diperoleh jawaban responden atas 11 pertanyaan. Tentukan validitas dan reliabilitas dari 11 soal di bawah ini. Ini datanya sudah saya taruh di Microsoft Excel. Sekarang yang pertama kita desain variabel. Kan di sini ada 11 soal P1 sampai P11. Kita masukkan di name. Karena ini sudah saya tulis di Excel, jadi langsung kita copy. Lalu desimalnya kita nolkan semua karena tidak ada bilangan desimal. Yang lainnya dibiarkan tetap sesuai default. Kemudian kita masukkan data yang ada di Excel ini kita input ke data view. Tinggal copy, lalu di paste. Nah, sudah seperti ini. Lalu langkah selanjutnya pilih menu Analyze, kemudian Scale, kemudian pilih Reliability Analysis. Lalu P1 sampai P11 ini di drag ke items. Kemudian modelnya kita ganti split half. Statistiknya kita centang yang scale if item delete. Lalu continue, lalu klik OK. Nah, ini sudah keluar hasil inputnya. Saya akan bahas dari yang case processing summary yang ini. Di sini tertulis valid 30, excluded 0. Artinya jumlah 30 responden di sini sudah terinput semuanya, tidak ada yang tidak terinput sehingga exclude-nya 0 dan valid 100%, presentasinya 100%. Kemudian kita masuk ke tahap pembahasan uji validitas berdasarkan teori V. Wiratna Sujarweni yaitu jika R tabel lebih besar jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data dinyatakan valid. R hitung bisa kita dapatkan dari tabel item yang di item total statistik ini di tabel corrected item total correlation. Ini adalah R hitungnya. Lalu R tabelnya kita bisa melihat di PDF distribusi nilai R tabel signifikansi 5% dan 1%. Karena tidak ada ketentuan untuk menggunakan signifikansi 5% atau 1%, jadi saya menggunakan yang 5%. Nah, sebelumnya untuk menentukan R tabel product moment dicari pada distribusi nilai R tabel statistik yang didasarkan oleh DF atau degree of freedom, yang rumusnya adalah jumlah seluruh responden dikurangi 2. Nah, di sini jumlah seluruh respondennya ada 30, dikurangi 2 berarti 28. Lalu kita lihat di
tabelnya. N ini adalah jumlah responden yang sesuai rumus DF tadi. 28 berarti R tabelnya 0,374. Lalu kita bandingkan dengan R hitung yang ada di sini. R hitungnya semuanya terlihat lebih dari 0,374. Artinya R hitung lebih besar daripada R tabel. Maka 11 butir soal ini dinyatakan valid. Setelah soal dinyatakan valid, kita masuk ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas bisa dilakukan secara gabungan atau keseluruhan soal atau diuji per masing-masing soalnya berdasarkan teori Jonathan Sarwono. Pertama kita uji dulu yang secara gabungan atau secara keseluruhan soal. Jika nilai Goodman-Smith-Half koefisien lebih dari 0,80, artinya seluruh butir soal secara gabungan dinyatakan reliabilitas. Nah, di data reliability statistik ini, Goodman-Smith-Half koefisiennya diperoleh 0,829, yang artinya lebih dari 0,80. Kesimpulannya, seluruh 11 butir soal secara gabungan adalah reliabilitas. Setelah itu kita uji per masing-masing butir soal. Kita lihat di item total statistik di tabel Cronbach alpha if item deleted. Di sini bisa kita perhatikan nilai yang diperoleh sekitar 0,9, yang artinya lebih dari 0,80. Kesimpulannya, masing-masing butir soal dinyatakan reliable. Nah, tutorialnya sudah selesai. Sekarang saya akan menyimpulkan secara keseluruhan. Tadi yang pertama melakukan uji validitas dengan melihat di tabel corrected item total correlation dan hasil datanya valid. Kemudian dilanjutkan dengan uji reliabilitas secara gabungan, juga hasilnya reliable. Kemudian uji reliabilitas per butir soal, juga hasilnya reliable. Kesimpulannya, 11 butir soal tadi adalah valid dan reliable, layak digunakan untuk mengumpul data penelitian. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.